Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadia Adi Rizky. Saya Rahmat Rifki Saputra. Saya Natania Ramadhani. Saya Torik Muhammad Aziz. Di sini kami akan menyampaikan hasil wawancara kita terkait dengan pendapatan kredit pada perusahaan elektronik Meteorcell. Pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan CV Meteor Panen Arto atau Meteorcell, yaitu bisnis retail yang bergerak di bidang penjualan smartphone dan juga gadget di Malang Raya. Berdiri pada tahun 2005 dengan cabang pertama berada di Dinoyo, dan sekarang memiliki 9 cabang yang berada di kota maupun Kabupaten Malang. Meteorcell menjual produk elektronik seperti handphone, laptop, TV, dan juga aksesoris. Selanjutnya adalah metode pembayaran. CV Meteor Panen menerima berbagai jenis metode pembayaran untuk transaksi retail, yaitu pembayaran langsung atau tunai, kartu debit maupun QRIS. Yang kedua itu membayar kredit melalui dompet digital seperti Shopee Pay atau kartu kredit, dan juga layanan pembiayaan seperti Indodana, Kredivo, dan lainnya. Selanjutnya adalah persyaratan kredit dan prosedur pembelian. Syarat pertama di sini adalah KTP. Jadi KTP di sini itu kan berisi identitas diri ya. Jadi digunakan sebagai dokumen yang bisa mempertanggungjawabkan atas kredit yang diajukan. Syarat kedua adalah proses persetujuan itu berdasarkan sistem. Dikatakan seperti ini karena Meteorcell sendiri itu kan dalam pembayaran kredit bekerja sama dengan dompet digital. Jadi apabila pembeli sudah terdaftar pada salah satu dompet digital, artinya dia sudah punya data yang terdaftar di sistem. Jadi sistem di sini bisa langsung menentukan kelayakan atas persetujuan kredit. Yang ketiga adalah pertanyaan apakah pernah gagal bayar atau tidak. Jadi jika pelanggan sendiri itu punya riwayat gagal bayar, maka akan jadi pertimbangan oleh pihak leasing, dan apabila pelanggan tidak memiliki riwayat gagal bayar, bisa langsung disetujui oleh pihak leasing. Di Meteorcell terdapat penggunaan pihak ketiga, terutama pembayaran retail untuk pembayaran kredit. Nah, untuk pihak ketiganya sendiri meliputi perbankan, leasing, dan koperasi karyawan. Untuk koperasi karyawan yang digunakan pihak internal, bukan pihak eksternal, dan itu sudah dengan badan hukum resmi. Untuk proses verifikasi dan pengirim barang ini diperlukan verifikasi barcode dan kasir setelah dana masuk. Nah, setelah itu barang dikirim dan tanggung jawab beralih ke pihak ketiga. Selanjutnya pihak Meteor pun tidak menanggung resiko lagi bayar karena pembayaran sudah di pihak ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu sering terjadi masalah saat pembayaran, baik dengan melalui aplikasi maupun di dunia nyata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk yang tidak disengaja, permasalahan yaitu seperti aplikasi terhapus, terlock out, atau lupa password. Contohnya yaitu orang tua yang lupa ingatan, orang yang tidak paham dengan teknologi. Kalau untuk yang disengaja, yaitu orang yang melakukan kredit macet. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dan verifikasi data. Yang pertama adalah sebelum kita memasarkan produk, kita harus berdiskusi mengenai strategi pemasaran produk, khususnya melibatkan promotor kredit maupun pihak gadget dan kerjasama dengan pihak lain. Yang selanjutnya adalah proses verifikasi data penting dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi. Dari produk-produk yang kita jual, kita harus mengkonfirmasi akan spesifikasi produk-produk yang akan kita jual. Yang terakhir adalah pentingnya pendampingan promotor untuk cross check informasi dari berbagai sumber. Jadi setiap promotor yang ada di toko itu harus melakukan cross check akan produk yang akan dijualnya. Analisa data penjualan dan penyalahgunaan. Yang pertama adalah meningkatkan pengendalian internal. Karena banyaknya karyawan yang berada di Meteorcell selalu menggunakan manajemen pendekatan dengan melakukan apel setiap pagi sebelum melakukan kegiatan penjualan. Yang selanjutnya adalah konfirmasi kebenaran data penjualan kredit oleh pihak terkait. Ketika ada transaksi kredit yang terjadi, selalu melakukan konfirmasi dengan pihak leasing, karyawan pihak leasing yang berada pada Meteorcell dengan karyawan Meteorcell itu sendiri, agar menciptakan kebenaran data yang valid. Dan yang selanjutnya adalah penyalahgunaan transaksi di luar toko dan atas nama toko. Jadi itu akan merusak reputasi pihak toko jika melakukan transaksi di luar toko menggunakan nama toko. Maka dari itu pihak Meteorcell melarang transaksi yang ada di luar toko demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Sistem pencatatan penjualan kredit. Yang pertama adalah aplikasi seperti Kredivo dan Indodana memiliki sistem pencatatan
penjualan kredit masing-masing berupa aplikasi atau API. Jadi untuk pelanggan yang ingin kredit melalui pihak Kredivo, Indodana maupun pihak leasing lain itu bisa menggunakan aplikasi mereka untuk melakukan pembayaran pada saat kredit. Dan selanjutnya adalah toko mencatat penjualan kredit melalui aplikasi ketika ada transaksi kredit yang terjadi. Jadi dari pihak Meteorsel sendiri itu melakukan penjurnalan terkait transaksi yang terjadi. Karena barang keluar, maka barang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir adalah setiap transaksi kredit yang terjadi di toko, maka karyawan harus melapor kepada head store. Karena menggunakan pihak ketiga, yaitu pihak leasing untuk melakukan transaksi kredit, pihak Meteorsel melakukan pengawasan khusus terhadap transaksi kredit, yaitu melakukan pelaporan setiap transaksi kredit yang terjadi. Ini adalah salah satu bentuk pengawasan internal untuk pengendalian risiko. Baik, cukup sekian dari pemaparan hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.